Cuci darah atau dikenal juga spa otak merupakan tindakan untuk melancarkan aliran darah bagi pasien yang mengalami gangguan pada pembuluh darahnya, diantaranya pembuluh darah otak. Jika pembuluh darah ke otak tersumbat bisa mengakibatkan penyakit stroke. Tindakan cuci otak ini telah dilakukan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Adalah dokter ahli radiasi intervensi, Dr. Terawan Agus Putranto, yang telah menangani banyak pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah dengan terapi cuci otak ini. Dalam sehari, Dr. Terawan menangani 10 hingga 15 pasien yang melakukan brainwashing. Tindakan cuci otak hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dan dilakukan dengan suasana yang nyaman, dengan iringan alunan musik yang menenangkan. Dokter ahli radiologi intervensi Terawan Agus Putranto menjelaskan, sebelum menjalani tindakan cuci otak atau spa otak, atau juga disebut dengan membersihkan gorong-gorong otak, pasien harus menjalani serangkaian pemeriksaan yang lengkap. Di antaranya pemeriksaan darah, syaraf, jantung, paru, MRI atau pemeriksaan kepala, THT, dan mata. Ini dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasien. Teknik cuci otak menurut Dr. Terawan dilakukan dengan cara sederhana, yakni hanya dengan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha dengan pemberian anestesi terlebih dahulu di daerah ini. Tindakan yang dilakukan dengan menyemprot gorong-gorong aliran darah dengan air flushing, yakni air yang mengandung sodium chloride. Dengan cara ini, aliran darah menjadi lancar, sehingga jaringan sel bisa berfungsi kembali. Tindakan ini cocok untuk penderita gejala stroke atau pasien yang sudah menderita stroke, bahkan juga penyakit jantung. Bahkan tindakan cuci otak juga bisa dilakukan untuk penderita tumor di otak, yakni dengan cara penambalan tumor. Kalau dia ternyata mau pecah, ya maka kita akan menambalnya. Ya, nanti kami tunjukkan hal-hal mengenai bagaimana otak ditambal. Ya, kalau ini tadi bisa ditunjukkan bagaimana otak dibersihkan, ya. Jadi ada dua hal yang harus dimengerti, ya. Nanti mengenai kanker pun ada juga apa yang dilakukan untuk kanker di otak atau tumor di otak. Tumor jinak di otak kita akan tambal supaya tumornya mati. Teknik ini menurut Dr. Terawan sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an. Hanya saja tindakan yang dilakukan di RSPAD lebih unik dengan melakukan inovasi dengan tujuan meningkatkan rasa nyaman kepada pasien. Terutama dosis radiasinya sangat kecil. Teknik ini sudah ada sejak lama sekali, tahun 90-an, tahun anu pun ada. Ya, teknik-teknik seperti malah jauh sebelum itu pun sudah ada. Hanya ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan di RSPAD ini unik, yaitu sebenarnya adalah melakukan inovasi terhadap tindakan-tindakan yang sudah ada dengan tujuan. Sebenarnya tujuan adalah meningkatkan safety pasien. Safety pasien dari sisi pertama radiasi. Jadi harus dihitung betul radiasinya berapa yang akan kena ke pasien dan bagaimana cara menurunkan radiasinya. Karena itu tadi Anda melihat jumlah radiasi yang kena ke pasien itu hanya 25 mg. Sedangkan rutin dikerjakan di dunia adalah 1000 mg. Jadi kita mampu mereduce sampai 1/40-nya. Dengan melakukan tindakan cuci otak ini, dampaknya langsung dirasakan oleh pasien. Pasien yang sebelumnya merasakan kepalanya berat, penglihatan agak kabur dan daya ingat menurun akibat gangguan pembuluh darah otaknya, maka setelah sekali menjalani terapi, langsung kepalanya terasa ringan, penglihatan jernih kembali, dan daya ingat normal kembali. Bahkan ada pasien lain yang telah menderita stroke selama 1 tahun, setelah terapi cuci otak, pasien dapat menggerakkan tangan dan kakinya dengan baik. Penglihatannya juga normal kembali. Keuntungan terapi cuci otak ini tak efek samping ataupun komplikasi. Demikian laporan Siti Ayani dan Yogi Pramuditya dari Jakarta.